Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Mama Azimah dengan NIM 2288240017. Nah, di sini saya adalah mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Untirta. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait lagu-lagu dari Koes Fulus, yaitu terkait album Tambang Nusantara. Khususnya kita akan mereview lagu-lagu dari Nusantara 1 sampai Nusantara 8 dan juga Jiwa Nusantara. Apa itu? Pada lagu ini tidak hanya populer pada saatnya, di mana masanya itu populer sekitar tahun 1970-an. Ini juga terdapat makna tersirat terkait kolonialisme dan nasionalisme Indonesia. Nah, teman-teman, setelah saya mendengarkan lagu-lagu Tambang Nusantara ini, dari lagu-lagu ini mulai dari Nusantara 1 sampai Nusantara 8 dan juga Jiwa Nusantara, ini terdapat makna sirat, teman-teman, makna-makna tersirat dalam penggalan-penggalan lirik lagu ini. Salah satu contohnya adalah pada Nusantara 1, di mana di situ menyebutkan bahwa kalimat atau lirik di mana dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke ini memiliki makna di mana menegaskan bahwa Sabang sampai Merauke adalah kesatuan wilayah Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur. Sedangkan dapat kita lihat dalam konteks kolonial, yaitu Belanda menggunakan dividen et impera untuk memecah wilayah dan juga etnis Indonesia. Dari lirik ini juga hadir sebagai simbol perlawanan, penegasan Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, kita bisa lihat juga dari lirik kedua, yaitu di mana pada Nusantara 2, yaitu ada liriknya terkait berbagai suku dan berbagai bahasa, dalam di mana memiliki makna menghargai keberagaman etnis dan bahasa yang ada di Nusantara. Selain itu juga dalam konteks kolonial, dulu Belanda menonjolkan etnis untuk menguasai Nusantara. Namun, pada lirik ini juga justru menekankan bahwa dengan adanya keberagaman etnis dan juga bahasa, itu menjadi suatu kekuatan untuk Nusantara, bukan kelemahan. Selain menegaskan tentang persatuan dan kesatuan Indonesia, pada judul lagu Nusantara ini, yaitu menceritakan tentang keindahan Nusantara, betapa indahnya tanah-tanah Nusantara, perairan-perairan Nusantara yang eksploitasi habis-habisan oleh kolonial Belanda. Nah, dari lagu ini juga salah satu yang menurut saya menarik, yaitu terkait tanah airku tumpah darahku, di mana makna tersirat dalam lirik ini yaitu cinta mendalam terhadap tanah air atau tanah kelahiran kita, yaitu Nusantara. Di mana dalam konteks kolonial ini, tanah rakyat Indonesia atau Nusantara pernah dirampas untuk perkebunan dan terutama untuk perkebunan dan juga tanam paksa pada kolonial Belanda. Pada lirik ini juga membentuk klaim kembali terhadap tanah air adalah milik kita, milik rakyat Indonesia, bukan milik penjajah. Selain itu masih banyak lirik-lirik lainnya seperti cintaku padamu takkan pernah pudar dan lain sebagainya, mulai dari keindahan Indonesia, tanah air dan juga persatuan untuk melawan penjajah. Nah, dari lirik-lirik lagu ini juga menegaskan bahwa meskipun Nusantara pernah dijajah, Indonesia tetap bangsa yang besar yang memiliki jiwa-jiwa kemerdekaan. Oke teman-teman, jika kita kaitkan dalam konteks sejarah, yaitu kolonialisme Belanda telah membentuk realitas sosial ekonomi pada bangsa Indonesia. Mulai dari eksploitasi tanah, sumber daya alam, hingga politik pemecah belah di Nusantara. Dalam semua itu meninggalkan luka yang mendalam terhadap Nusantara, khususnya. Namun di era 1970-an, ketika Koes Plus merilis lagu-lagu Nusantara ini, yaitu musik menjadi sarana untuk mengobati trauma yang telah terjadi di Nusantara. Nah, dengan kata lain, album lagu ini bukan hanya sekedar hiburan, melainkan refleksi budaya populer yang menyimpan ingatan yang terjadi terhadap kolonial dan juga bentuk semangat perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, teman-teman, setelah saya mendengarkan dari lagu-lagu Nusantara ini, saya dapat belajar
bahwa musik memiliki kekuatan besar sebagai media untuk menyampaikan pesan sejarah dan juga nasionalisme. Oleh karena itu, generasi-generasi muda sekarang, seperti Gen Z dan Gen Alpha, perlu dan penting memahami lagu-lagu ini, karena agar kita tidak melupakan sejarah dan terus bisa menghargai perjuangan bangsa melalui media-media yang dekat, seperti salah satunya kita sering mendengarkan musik. Nah, teman-teman baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait mereview nilai atau makna tersirat yang ada dalam lirik lagu Nusantara 1 sampai Nusantara 9 atau Jiwa Nusantara. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.